Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hefti Magdalestari, NIM 180500974 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2018. Video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi GSM. Perkembangan teknologi GSM terbagi menjadi 5 teknologi. Yang pertama 1G, yang kedua 2G, yang ketiga 3G, yang keempat 4G, dan yang kelima 5G. 1G memiliki kecepatan 2,4 kbps, dan untuk 2G memiliki kecepatan 64 kbps, dan 3G memiliki kecepatan 2 mbps, dan untuk 4G memiliki kecepatan 100 mbps, dan yang terakhir 5G memiliki kecepatan lebih dari 1 Gbps. Langsung saja kita bahas satu persatu. Kita mulai dari 1G. Sesuai namanya, 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Secara teknis, 1G beroperasi dengan menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan AMPS atau Advanced Mobile Phone Service, di mana hanya memiliki kecepatan maksimum 2,4 kbps. 1G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon, itu pun dengan kualitas yang buruk, boros baterai, dan tidak terenkripsi. Sehingga percakapan pun dapat disadap dengan menggunakan pemindai radio. Di Indonesia, teknologi 1G pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Kala itu, PT Telkom bersama PT Rajasa Hasana Perkasa menyelenggarakan layanan komunikasi seluler dengan menggunakan teknologi NMT atau Nordic Mobile Telephone dengan menggunakan frekuensi 450 MHz. Selanjutnya yaitu mengenai 2G. Bila pada 1G menggunakan jaringan analog, maka di 2G sudah menggunakan jaringan digital. 2G pertama kali diluncurkan secara komersial di Finlandia oleh Radiolinja pada 1991 dengan mengimplementasikan teknologi GSM atau Global System for Mobile Communication berbasis teknologi TDMA, Time Division Multiple Access. Apabila 1G hanya dapat melakukan panggilan telepon, maka di 2G ini terdapat beberapa fitur baru, antara lain bertukar pesan teks atau SMS, pesan bergambar atau MMS, dan suara panggilan yang lebih jernih. Bahkan, dalam perkembangan 2G pun kemudian berevolusi menjadi 2,G dengan GPRS atau General Packet Radio Service dan 2,75G dengan EDGE atau Enhanced Data Rate for Global Evolution, di mana kecepatan maksimal mencapai 473 kbps. Teknologi 2G pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1993 dengan ditandainya proyek percontohan seluler digital dengan standar GSM oleh Telkomsel. Lanjut ke 3G. Teknologi penerus 2G ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2001 oleh operator asal Jepang NTT Docomo. 3G hadir sebagai sebuah solusi akan kebutuhan internet yang meningkat pada masa itu dengan menggunakan standar UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System. Dengan hadirnya 3G, masyarakat di seluruh dunia sudah dapat menikmati berbagai macam layanan internet seperti browsing, pengiriman email, streaming video dan musik, berbagai data, hingga telekonferensi. Kelahiran 3G di Indonesia pertama kali pada tahun 2005 saat Telkomsel berhasil melakukan uji coba 3G yang berbasis teknologi WCDMA, Wideband Code
Division Multiple Access di Jakarta yang kemudian dilanjutkan di beberapa wilayah seperti Surabaya dan Batam. Selanjutnya yaitu mengenai 4G. Teknologi ini pertama kali diluncurkan secara komersial di Stockholm, Swedia, dan Oslo, Norwegia pada tahun 2009 yang menggunakan standar LTE Long Term Evolution berbasis teknologi OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Dengan kecepatan LTE hingga 100 Mbps pada awal peluncuran dan berevolusi menjadi LTE Advanced yang dapat mendapat kecepatan 1 Gbps, 4G menawarkan kemampuan untuk streaming video dengan kualitas HD, game online tanpa lag, dan waktu upload dan download yang lebih singkat. Tak hanya itu, 4G pun membuat proses komunikasi jadi lebih lancar dengan video conference, serta memunculkan lebih banyak startup digital. Kita lanjut ke 5G. Sebagaimana halnya teknologi jaringan penerus, sudah pasti 5G memiliki kemampuan yang lebih canggih dari 4G. Antara lain, secara teori dapat mencapai data rate hingga 20 kali lebih cepat atau 20 Gbps, latensi 10 kali lebih rendah, 1 ms, dan jumlah connection density 10 kali lebih banyak daripada 4G, atau 1 juta device per kilometer persegi. Sehingga penggunanya tidak hanya untuk pemenuhan layanan mobile broadband untuk konsumen, namun juga untuk Industri 4.0. Adapun beberapa contoh use case untuk konsumen seperti enhanced mobile broadband, virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, dan cloud gaming. Kemudian sejumlah contoh use case untuk industri atau B2B diantaranya AR or VR for industry maintenance, smart surveillance, smart factory, remote controlling machinery, remote surgery, drone surveillance, smart SIPART, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan mengenai perkembangan GSM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.